Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat luar biasa, marilah pada kesempatan hari ini kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena masih diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan berbagi tips, ya, yaitu 15 cara belajar efektif. Apa saja itu? Yang perlu kita ketahui bahwa setiap manusia itu memiliki kewajiban untuk belajar sejak kita dilahirkan. Nah, kita dari kecil belajar, yaitu belajar cara makan, berjalan, hingga kita besar, kita di sekolah, dan juga di lingkungan sekitar, kita itu tetap belajar. Meskipun sebenarnya belajar telah dilakukan sehari-hari, banyak orang yang masih beranggapan bahwa belajar itu tidak menyenangkan. Oleh karena itu, mari kita bahas bagaimana cara belajar efektif. Yang pertama, rasakan untuk belajar, ya. Kalian harus bisa merasakan bahwa belajar itu butuh, ya. Seperti halnya ketika kalian lapar, kita butuh apa? Butuh makan. Ketika kita haus, kita butuh apa? Butuh minum. Nah, sama. Jadi kita rasakan bahwa kita itu butuh belajar karena kita belum bisa, belum tahu banyak ilmu. Jadi, mari kita jadikan bahwa belajar itu adalah kebutuhan, bukan hanya kewajiban, tapi kebutuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah belajar dimanapun yang kita suka, ya. Belajar dimanapun yang kita suka. Nah, jadi belajar itu bisa di mana saja. Kalian bisa memilih tempat belajar yang disukai. Tentu, itu akan membuat kita senang, merasa nyaman. Dengan memilih tempat yang nyaman, kita itu turut membantu menata mood atau semangat sehingga kita bisa belajar lebih menyenangkan dan efektif. Jadi, belajar dimanapun yang kita suka. Gitu ya. Selanjutnya adalah yang ketiga, itu pelajaran sedikit demi sedikit. Wah, apa Pak? Kok belajar saja dicicil? Maksudnya adalah kita harus belajar secara konsekuen, belajar yang rutin. Jadi jangan belajar terlalu banyak dalam satu waktu. Misalkan 1 minggu belajarnya cuma sehari, hari Senin saja, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, itu tidak bagus. Atau mungkin belajar dengan sistem kebut semalam. Dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Nah, itu tidak baik untuk kesehatan dan akan menimbulkan tekanan psikologis. Jadi, ilmu itu jika didadak dalam sehari semalam, itu tidak mudah untuk diserap dengan baik. Lebih baik apa? Mencicil pelajaran sedikit demi sedikit. Ada baiknya kita itu mengulang pelajaran yang diberikan guru setiap hari. Gitu ya. Baik, sekarang yang keempat apa? Nah, yang keempat adalah bagi waktu belajar. Ya, bagi waktu belajar. Nah, jadi ada baiknya anak-anak kita itu punya jadwal belajar dan target.
untuk menentukan kapan kalian harus menguasai materi tersebut, ya. Jadi misalkan di kelas 1 diajari calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Nah, kalau ada yang belum lancar, kita target saya nanti 1 bulan harus pinter membaca, pinter berhitung. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya anak-anak, dengan adanya jadwal dan membagi waktu belajar, kegiatan belajar akan lebih rapi sesuai dengan target yang akan kita tentukan, ya. Itu. Kemudian yang kelima adalah kita harus apa? Berdiskusi ya. Berdiskusi. Jadi apa? Bagaimana maksudnya? Ketika kita itu belum paham, maka kita silahkan berdiskusi dengan teman, dengan bapak ibu di rumah, dengan bapak ibu guru di sekolah, lewat WA atau yang lainnya, bisa ya. Nah, jadi anak-anak, ada juga tipe anak yang suka belajar sendiri, ada yang suka belajar di tempat sepi, namun ada juga yang suka belajar berkelompok. Nah, jika gaya belajar adik-adik anak-anak itu di tempat sepi, maka silahkan. Nah, tidak ada salahnya kita itu berdiskusi. Jadi jangan hanya kalau bisa hanya untuk dirinya sendiri, tetapi kita harus berbagi dengan teman yang lain. Kemudian yang keenam, apa anak-anak? Keenam adalah cari cara membantu konsentrasi, ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita tahu bahwa belajar itu berbeda-beda gayanya. Tadi ya, berkaitan dengan materi sebelumnya, bahwa ada yang suka belajar di tempat sepi, ada yang di tempat ramai, atau belajar dengan cara sambil bergerak-gerak dan sebagainya, sambil lari-lari juga. Nah, itu kalian punya tipe sendiri-sendiri. Wah, paling asik sambil menonton TV misalkan, tapi malah nggak bagus kalau sambil nonton TV ya. Kayaknya nggak ada, mesti yang masuk TV-nya gitu. Tapi yang penting kalian harus bisa tetap konsentrasi, jangan terganggu dengan sesuatu yang menarik lainnya yang tidak bermanfaat ya. Kemudian yang ke-7, pahami, jangan hanya menghafalkan. Nah, sistem belajar mengajar kadang itu sering hanya memfokuskan pada hafalan saja, bukan pada pemahaman. Padahal apa? Menghafal itu hanya akan efektif untuk ujian atau waktu jangka pendek. Menghafal ya. Jadi oleh karena itu, alangkah baiknya jika memahami ilmu yang sedang kita pelajari itu tidak hanya dengan menghafal, tapi dengan cara memahami agar membekas dalam ingatan kita dan tidak memunculkan ilmu tersebut dalam ingatan saat dibutuhkan. Jadi kalau kita itu paham, nanti akan teringat sampai kapanpun, insya Allah seperti itu ya. Anak-anak, yang ke-8 adalah ini ya, jangan malu bertanya jika belum tahu ya. Kita belajar karena memang kita belum tahu tentang ilmu tersebut, jadi tidak ada alasan untuk malu bertanya. Silahkan bertanya kepada siapa saja ya. Ke-9 apa anak-anak? Ke-9 adalah coba terus meski belum berhasil ya. Karena apa? Ada semboyan, kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan ya. Jadi tetap semangat, terus mencoba, jangan sampai ketika tidak bisa atau belum bisa terus menyerah. Ini susah. Nah, katakan ini menantang, saya harus bisa, seperti itu ya. Nah, sekarang ke-10.
sukai mata pelajaran ya. Semuanya harus kita sukai. Jangan sampai ada salah satu pelajaran yang tidak disukai karena tidak bisa. Misalkan matematika. Nah, kita itu harus rajin berlatih. Tentu itu akan membuat kita bisa menikmati bagaimana caranya belajar. Ya, itu ya. Jadi harus suka semua mata pelajaran, jangan hanya suka nyanyi saja atau matematika saja, tapi semuanya gitu. Sekarang ke-11 adalah manfaatkan fasilitas yang ada ya. Jadi sekarang itu, di zaman sekarang itu banyak fasilitas belajar, tidak hanya buku pelajaran atau buku kumpulan soal, tetapi kini ada internet, ada video, televisi yang menyediakan tayangan edukatif. Nah, manfaatkan semua fasilitas itu sebagai pendukung kita untuk belajar. Ya. Nah, biasanya materi pelajaran itu banyak disediakan di internet. Kalian bisa menonton videonya atau mencari video yang menarik untuk belajar. Jangan sampai kita punya HP hanya untuk main game saja, untuk mainan-mainan saja, tetapi kita jadikan HP itu sebagai fasilitas untuk belajar. Jangan sampai jadi setan gepeng, yaitu malah melupakan kita untuk belajar, ya, malah melalaikan untuk ibadah dan sebagainya. Sekarang yang ke-12 adalah anak-anak membuat review atau peta materi. Misalkan tentang hidup sehat. Nah, apa saja? Seperti ini. Yang suka gambar, kalian gambar materinya. Ini kalau yang kelas 1, 2, 3 perlu dibimbing oleh orang tua. Nah, itu ya. Misalkan hidup sehat ya, makan yang bergizi, menggunakan pakaian yang bersih, menjaga lingkungan agar tetap bersih, olahraga secara teratur dan sebagainya. Itu ya. Ini boleh dibuat seperti ini atau bisa peta pikiran. Nah, yang ke-13 adalah membuat simpulan ya. Cobalah kalian membuat simpulan atau membuat ringkasan. Hal ini akan menunjukkan apa saja yang sudah kalian pelajari dan kalian bisa membaca berulang-ulang untuk membuat ilmu semakin tertanam di otak kita. Nah, selanjutnya yang ke-14 adalah coba melakukan latihan soal. Misalkan setelah membaca, kita coba latihan soal itu supaya lebih paham. Kalau belum bisa, kita kembali ke awal, bertanya kepada siapa saja untuk diajari ya. Anak-anak, itu yang ke-14. Yang terakhir, yang ke-15 adalah jangan lupa untuk berdoa. Itu penting sekali. Jadi semua itu, ilmu itu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus memohon ketika mau mulai belajar maupun mengakhiri pelajaran. Demikian anak-anakku yang hebat luar biasa. Sampai ketemu di lain waktu. Mudah-mudahan kalian selalu semangat untuk belajar. Kalau kalian ingat 15 tips cara efektif untuk belajar tadi ya, dipahami dan diamalkan, dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.